Selamat malam, teman-teman. Selamat datang kembali di Jakarta Vintage IG Live. Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan ahlinya jamu, namanya Mbak Mbak Nova Dewi. Oke. Ini kayaknya orangnya udah datang nih. Oke, jadi saya nanti perkenalannya pas orangnya ada. Oke, ya. Kita akan berbincang-bincang mengenai perjamuan. Oke, judulnya It's Jamu Time. Halo Mbak. Halo, apa kabar? Baik, Ya, kita ketemu di IG Live udah, ya. udah lama ya nggak ketemu ya. Terakhir kayaknya tahun lalu kita ya. Iya ya, yang waktu Oke. di M-Block bener Mas. Iya, 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 iya. Oke, gimana selama COVID-19 ini di rumah terus atau tetap beraktivitas? Di rumah Keluar maksudnya? sih sekarang. Di rumah. Sementara kita tinggal di ini studio lantai 2-nya Suara Jamu, jadi bisa work from home dari sini. Oh, di Jadi Petogogan. nggak, ya, jadi Oke. create a space for living gitu dulu buat selama COVID ini. Oke, 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 oke. Oh, oke. Terus gimana? Baca nggak mengenai apa namanya pendapat para ahli mengenai jamu dihubungkan dengan COVID-19 ini? Saya udah ada di sini sih. Oh iya, ya banyak banget ya Uh-uh. hype dan eh, apa ya kayak semangat baru ya bahwa jamu ini as our blessing. Udah minum jamu dulu. Ya, oke. Gini, Iya. sebelum kita apa ke topiknya, saya harus memperkenalkan dulu. Walaupun kayaknya ini yang datang di sini itu semuanya kayaknya fans club Sue Ora Jamu kayaknya. Oke, teman-teman, Jakarta bagi yang Vintage Dog. belum ya, bagi yang saya lupa ini jam ini saya singkirin dulu sebelumnya. Saya jauhin dulu ke sana, baru saya live. Ini lupa saya taruh sini, jadi berisik. Oke, anyway, ini saya memperkenalkan dulu Mbak Nova ini adalah pendiri dan owner dari Sue Ora Jamu. Sue Ora Jamu ini brand jamu, ya, sejak 2012 ya Mbak ya. Dan juga Iya. kafe ya, berupa kafe ya. Dan sekarang ini udah ada berapa nih Mbak kafenya di Jakarta? Saat ini kita ada 4 lokasi Ya, di Petogogan, di Salihara, di M Block dan di Kementerian Luar Negeri di kantin ah, diplomasinya. oke, oke, oke. Udah 4 ya, wah hebat sekali. Dan brandnya, produknya sendiri kan dijualnya bukan hanya di empat tempat itu ya, tapi di mana-mana ya. Saya lihat ya. Ya, ada kita jamu ini kan butuh keguyupan ya Mas, bersama-sama gotong royong Ya, gitu. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa teman-teman yang di bidang retail, di bidang F&B juga, ya, ya, event, ya, untuk bisa sama-sama ya memperkenalkan kembali juga ya jamu ya, ya. ini. Um, Saya lihat Nah, di alun-alun di Grand Indonesia juga, alun-alun Indonesia ada juga ya. ya, di sana kita ada di sana sampai tahun 2000 sampai bulan Februari lalu. Kita udah nggak meneruskan Oke, oke. nah, iya. Jadi Ya, ya. kayak mbok jamu keliling gitu Mas. Jadi Ya, ya. berapa apa 2 tahun Ah. di situ nanti mondok di tempat lain. Kalau di airport ada nggak Mbak? Di airport itu kita ada kerjasama dengan Otenta, itu ada di terminal kedatangan Ya, eksekutif jamu oke, di oke, terminal 3. oke. Ini Ya. sebelum kita ngobrol, kita harus minum jamu dulu. Iya, jadi minum jamunya kita minum jamu apa nih Mas? Aku Saya minumnya minum ini nih. jamu Oke, kunyit. sebentar. Jadi saya minum jamu kunyit malam Oke. ini. Aku kalau kalau beli yang kecil itu sekali teguk langsung langsung habis. Jadi sementara jadi tadi aku bilang aku yang botol yang besar aja soalnya apa namanya minumnya banyak.
Selamat minum jamu ya. Cheers. Cheers. Oke. Ya, kita ngobrol-ngobrol nih ya. Oke, ini jamu ini kalau saya baca-baca ya, kita kan semua tahu bahwa ini adalah warisan nenek moyang dan lain-lain ya, udah kita tahu semua. Dan beberapa tahun belakangan ini industri jamu ini cukup meningkat dan pasarnya itu meluas. Dan bukan sekarang ini ke pasar yang generasi yang lebih muda, gitu ya. Itu kira-kira apa yang triggernya itu apa ya? Jadi jamu ini sekarang I think menjadi suatu hal yang seksi, yang eksotik ya untuk dikenal kembali. Jadi memang karena jamu ini selalu dikaitkan dengan hal yang tua atau sifatnya tuh lebih ke minuman yang seperti minuman curatif gitu ya. Nah, ini anak-anak generasi muda yang milenial pun juga mau mengeksplor lagi dan disajikan dengan cara yang lebih modern gitu. Jadi tapi semuanya ini jadi satu kesatuan ya Mas ya. Jadi sekarang kan di Indonesia terutama bidang kreatif kita ngelihat bahwa di Indonesia kan sangat kreatif banget ya, ngomongin tentang packaging, ngomongin desain, ngomongin creating space. I think semuanya ini memang harus bersama-sama ya, kolaborasi. Tapi sebenarnya balik lagi itu lebih ke kesadaran ya bahwa jamu ini adalah suatu treasure, harta karun Indonesia yang menyehatkan gitu. Jadi sekarang back to nature, healthy lifestyle. Kita mau sehat secara alami, ini yang jadinya dicari oleh banyak masyarakat ya, jadi mau menggali kembali gitu, dan ternyata jamu bisa macam-macam ya Mas ya, kreasi jamu itu tidak hanya jamu kunyit asam, beras kencur, atau wedang jahe, tapi there's so many more, we can do much more blending yang bisa kita gali gitu. Oke. Nah, ini mungkin kita ngomongin supaya ora jamu aja dulu ya. Nah, waktu tahun 2012 bikin brand supaya ora jamu, kemudian bikin kafe, kemudian masuk ke dalam market yang selama ini mungkin jarang dimasuki oleh jamu, gitu kan ya. Itu kira-kira yang mendorong sampai gua kayaknya harus mempopulerkan jamu gitu loh. Apa ada kayak dari pengalaman pribadi ataukah ada background keluarga atau gimana? Atau gemes, karena kan orang gemes nih kok anak-anak nggak ada yang tahu nih, anak-anak muda gitu, atau gimana? Jadi awalnya memang ketika saya pindah ke Jakarta itu Mas, jadi kok ngeliat kok buat jamu itu udah mulai jarang, terus mau minum jamu, mau cari jamu juga makin sulit ya kayaknya waktu keseharian di sini. Jakarta macet banget, jadi kalau misalnya mau minum jamu tuh mencarinya mesti ada beberapa toko jamu kan yang masih ada di Jakarta, seperti di Salemba itu ada jamu Mencos, terus ada di Pasar Minggu. Tapi untuk menjangkau ke sana mungkin waktunya kan kurang tepat gitu. Tapi saya lihat sih yang minum mungkin nggak terlalu banyak anak-anak muda gitu ya. Yang minum ya regular aja, anak mudanya jarang banget kalau misalnya nggak dikenal. Jadi saya mikir, wah ini kok sayang banget ya kalau budaya kita minum jamu nggak digarap gitu ya. Kita lihat kayak kopi, minum teh itu sudah menjadi suatu keseharian dan bisa jadi keren banget ya kalau dibandingkan dengan minum jamu. Kenapa kok jamu nggak bisa sekeren kopi dan teh gitu? Jadi saya merasa wah ini sebenarnya sayang ya, ada potensi, dan dimana akhirnya diskusi dengan partner saya yang di bidang kreatif. Itu si Mas ini saya cerita, terus yuk kita bikin yuk gitu suatu tempat yang dimana bisa, mungkin karena tidak banyak orang yang tahu ya sebenarnya
ceritanya, filosofinya, terus mengenali rasa-rasanya, bahan-bahannya gitu. Jadi kita buatlah itu gitu Mas tahun 2012. Tapi dengan waktu itu dari tahun 2009 ya saya udah waktu itu mulai sering ke Jakarta. Oke. Nah, Mbak Nova kan emang backgroundnya keluarganya kan emang senang minum jamu ya. Kalau lihat dari ceritanya ya, kalau kita ngobrol-ngobrol itu. Tapi kan pada saat bikin bisnis jamu ini, pasti kan ada perhitungan bisnis. Apalagi Mbak Nova ini saya lihat master di dari Australia, ya kan ya, bisnis ya, sekolahnya bisnis. Jadi pasti ada perhitungan bisnis gitu ya. Nah waktu itu gimana hitung-hitungannya? Karena kan pasarnya tuh kayaknya bisa dianggap menciptakan pasar sendiri kan ya. Gitu. Jadi bukan kalau kayak kopi sekarang nih kita bikin kopi karena kita tahu pasarnya besar gitu kan, orang udah suka kopi, kita bikin kafe. Nah waktu itu kan bikin kafe jamu nggak tahu pasti gitu pasarnya itu akan responsnya akan bagus atau enggak kayak gitu-gitu lah. Itu gimana waktu itu pertimbangan bisnisnya tuh gimana hitung-hitungannya? Jadi di awal memang waktu membuat kedai jamu itu kita memang nggak terlalu banyak mengeluarkan modal ya, karena untuk di awal itu kan karena kita creating ruang dulu gitu, karena memang kayak telur sama ayam, mau mulai dari mana? Waktu kita membuat business plan itu juga challenge-nya di situ Mas. Ya. Ini gimana ya cara memulainya ya, sedangkan familiar banget gitu. Jadi memang kita banyak di 5 tahun di awal itu membuat lebih banyak movement untuk mengenalkan minum jamu dulu melalui event, melalui ikut bazar. Waktu itu banyak sekali ya pop-up bazar yang bermunculan. Tapi untuk sosial media memang nggak segencar sekarang. Digital platform juga nggak segencar sekarang seperti Tokopedia, Shopee, Blibli dan lain-lain ya. Waktu itu kan memang metodenya memang masih banyak offline-nya ya. Masih banyak offline-nya ya. Betul. Nah, jadi ketika memulai waktu itu di Jalan Petogokan, di mana lantai 2 itu kita menggunakan space-nya sebagai kantor, dan lantai 1 itu kita pakai untuk space-nya untuk kedai jamu dan kopi. Nah, dan makanan. Nggak memang kita benar-benar kayak apa? It's a choice ya. Kalau kita memang benar-benar mau fokus, waktu itu perhitungannya kalau memang mau fokus hanya jual jamu, pasti nggak masuk gitu hitungannya, karena dari sisi proses dan bahan-bahan yang kita pakai, karena tidak ada yang instan, semuanya dibikin dari scratch. Kan jadi cost-nya karena pembuatannya juga tidak banyak ya, jadi jadinya kan tinggi gitu. Nah ketika hanya jualan jamu, kita udah membuat perhitungannya bahwa prediksinya kalau tidak ada jual kopi atau minuman dan makanan pendukung, itu pasti kita nggak bisa saling mendukung. Jadi memang disiapkan planning eksekusinya itu dari beberapa aspek, yaitu tiga-tiganya itu adalah satu adalah ruangnya atau tempat minum jamunya, terus ada produknya yang dimana ini produknya juga keluar dititipkan di teman-teman yang kenal lebih dekat ya saat itu yang di awal-awal gitu. Terus juga melalui kelas-kelas jamu. Jadi ketiganya ini kita lakukan bersamaan supaya bisa mengedukasi kembali dulu gitu, dan mengajak minum jamu agak challenging banget ya Mas ya, karena kan mindsetnya itu minumannya pahit, minumannya orang tua. Udah. Iya benar-benar. Dan ini sih Mas, jadi beruntungnya waktu itu kita itu sangat banyak didukung banyak teman-teman itu. Salah satunya Mas Lutfi ya, misalnya waktu ada event kasa, saya sangat bersyukur ya, banyak banget teman-teman itu yang mendukung gitu Mas Suara Jamu. Jadi ada komunitas-komunitas yang akhirnya mendukung dan believe together gitu, bahwa ya memang kita mesti promosikan jamu loh, ngenalin kembali loh. Jadi kayak waktu itu sangat-sangat
kalau apa tidak ada teman-teman juga sampai nggak bisa sampai hari ini loh Mas perjalanan suara jamu. Oke. Ini rendah hati sekali Mbak Nova ini, apa namanya, padahal kerja kerasnya juga, kerja keras dari diri sendiri dan timnya juga kan pasti kan nggak mungkin kalau cuma teman-teman doang, nggak mungkin kan. Iya kan? Iya juga. Saya sendiri, saya ngeliat sendiri ya waktu kita pertama kali ketemu 2016 di apa pameran itu ya, waktu pameran tunggal saya waktu itu, terus ada apa, ada kegiatan off air-nya, penutupannya itu ada kursus jamu ya, kelas jamu kan, Mbak Nova ngasih kelas jamu gitu kan. Nah saya lihat sangat apa ya, menjiwai sekali gitu, apa namanya, mengenai kejamuannya itu ngajarnya telaten, ditungguin sampai dari awal sampai akhir segala macam, ngobrol mengenai jamu itu nggak ada bosennya gitu, nggak ada capek-capeknya gitu. Dan saya lihat juga di beberapa kegiatan kita kemudian kerjasama ya, tahun berikutnya gitu kita kerjasama juga, itu juga sangat all out sekali. Jadi saya nggak heran kalau hasilnya ini seperti sekarang ini gitu. Oke. Walaupun ya of course teman-teman membantu, tapi kan kalau Mbak Novanya nggak keras bekerjanya, mungkin hasilnya. Ya. Oke. Itu memang komitmen ya Mas ya, kalau kita mau berbisnis pasti kita harus siap mental ya, namanya, bahwa kita harus believe kan bahwa kalau sesuatu yang kita kerjakan itu yang kita yakini. Saya yakin ada itunya ya Mas ya, cintanya terhadap what we believe and what we actually if we want to make an impact to the smaller circle of our community, dari situ mungkin bisa punya semangat ya Mas ya untuk sama-sama kayak mau membangun gitu. Oke. Ya. Kemudian kita kembali lagi ke masalah, bukan masalah. Jadi ya saya baca di beberapa artikel gitu dari pemerintah lah, dari apa asosiasi apa pengusaha jamu gitu segala macam, itu bahkan tanpa COVID ini itu selalu proyeksinya itu tahun 2020 ini cukup apa pertumbuhannya tuh bagus gitu jamu. Ya, tapi juga ada tantangan, ada jamu import lah, kemudian bahan-bahan ada masalah ketersediaan bahan baku, gitu kan ya. Nah, kemudian muncullah COVID ini, ada yang bilang justru COVID ini kesempatan bagi jamu karena semua orang kembali lagi ke cara-cara lama untuk preventif gitu ya, untuk menjaga ketahanan daya tahan tubuh gitu dengan jamu gitu kan, bikin sendiri jamu lah dan lain-lain segala macam. Nah itu gimana kalau seandainya tanpa COVID ini, gimana proyeksi tahun ini tuh seperti apa sebelum COVID? Nah sebelum COVID tahun ini saya melihat banyak banget industri F&B sudah mulai membuat menu-menu kreatif, yaitu menu-menu jamu di dalam bagian dari menu besar dari suatu konsep kafe atau restoran ya. Jadi kayaknya udah nggak malu-malu lagi gitu ya Mas ya, kalau minum jamu itu yang dulunya kayak, aduh nanti kalau menu jamu koknya kayak konsepnya kafeku jadi nggak keren, atau kok jadi warung atau jadi ini ya apa mbok tua gitu. Tapi saya melihat tahun ya sampai sekarang juga saya melihat malah lebih gencar lagi teman-teman generasi di F&B yang newcomers gitu ya, yang mulai bermunculan juga membuat kreasi jamu gitu. Itu dicampur dengan milk, almond milk, oat milk, dan semuanya mau mengenalkan kembali Mas rempah gitu. Jadi kalau di event yang dulu kita sama-sama itu ya Mas ya, kan kenalinya banyak ya rempah-rempah segala macam. Nah ini saya ngelihat teman-teman di Indonesia sekarang mau menggali gitu loh. Rempah ini dicampur sama rempah ini jadinya apa, khasiatnya apa ya? Ini dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan punya semuanya rempah-rempah
yang sangat magical sebenarnya ya, karena kan semuanya tuh punya kekuatan dan kita tuh di alam Indonesia gitu. Nah, dan penyajiannya keren-keren Mas, ada yang dengan cara seperti espresso, dengan cara yang memang dari sisi kayak roots atau akarnya minum jamu itu kan yang buat jamu yang marut, yang memang di dalam botol, yang dicampur mixologi gitu ya, tapi dari mau keluar outside the box gitu, untuk mengenal dulu gitu ya, bahwa ini loh jamu itu bahannya ini, ceritanya ini. Tapi memang rasa itu kan sangat general ya, banyak pilihan, mau diproses seperti apa, bahannya seperti apa, menghasilkan, dan khasiatnya pun sangat berbeda-beda gitu. Jadi dari secara holistik pasti akan mempengaruhi. Tapi untuk mengenalkan konsepnya ini saya sangat senang ya lihat movementnya sampai hari ini tuh bisa dengan bangga, dengan justru dengan suatu kayak statement, kita jual jamu loh gitu. Dan semuanya very 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 creatively package the jamu gitu Mas. Apalagi post dari ini ya. Berarti udah dianggap cool ya sekarang jamu ya. Udah dianggap cool, udah dianggap keren gitu kan ya. Bukan lagi dianggap kuno atau tradisional, orang tua dan lain-lain gitu ya. Udah mulai bergeser gitu ya persepsinya. Iya, betul. Itu kan persepsi yang bagus sekarang ya. Tapi kalau misalnya persepsi yang negatif gitu ya, atau yang kurang menguntungkan lah dianggap. Selain ini orang tua gitu ya, untuk orang tua itu apalagi kira-kira jamu itu persepsinya di kalangan umum lah, kalau misalnya menjadi bahan pembicaraan di kalangan di lingkungan jamu itu apa kira-kira dari masyarakat? Mungkin kalau yang lebih detail itu lebih kayak misalnya poinnya itu kayak efek sampingnya kayak apa ya kalau minum jamu gitu. Pasti masih banyak, masih ada some question gitu yang belum, mereka masih meraba-raba kayak takarannya udah bener nggak ya gitu ya, minum jamu ini nanti terlalu overdose nggak ya gitu. Jadi masih ada questions di benak teman-teman juga gitu kan. Ini jamu apa bukan ya kalau disajikan seperti ini ya gitu. Terus yang lain juga kayak proses ya, ini ada bahan, ini kok bisa tahan lama, ini ada bahan pengawetnya nggak ya. Jadi karena sekarang tuh udah mulai conscious semua gitu kan, semuanya bisa di Google, di search, dan itu concern yang selain cuman ini ya, question yang ada di benak teman-teman sih, yang sering kalau misalnya kita ada talk show atau ada diskusi, banyak yang masih ini sih ingin mempertanyakan gitu kan, nanti efek sampingnya kayak apa, nih minumnya sebaiknya di pagi hari, siang hari, atau malam hari gitu. Jadi memang sekarang lebih fase ingin mengenal lebih dalam. Oke. Berarti udah ada kemajuan dong ya dari yang sebelumnya gitu ya. Sekarang ini udah menerima, tetapi masih ingin informasi lebih banyak lagi gitu kan, untuk lebih yakin lagi gitu kan, gitu ya. Nah, kalau persepsi mengenai gini pertanyaannya, saya ada yang bertanya, jamu itu kan lebih banyak dianggap sebagai preventif ya, bukan kuratif gitu kan ya, sehingga ada masalah soal efektivitas gitu, efekasi dari jamu ini terhadap tubuh gitu ya. Itu gimana? Apakah itu benar bahwa kalau jamu kan preventif bukan obat gitu kan ya? Itu ada benarnya nggak pendapat seperti itu? Atau gimana? Jadi memang sebenarnya jamu itu juga bisa dipakai untuk curatif sih Mas. Jadi sebenarnya punya efikasi, tapi tentunya tidak menjadi titik terberat dalam memperkenalkan jamu. Dimana kita masih memperkenalkan jamu itu lebih ke preventif rather than curative gitu. Nah, sehingga kita bisa menjaga stamina karena ketika kita memang sudah sakit gitu, itu lebih pasti badan kita kan udah drop ya, sehingga harus tetap dijaga dengan mengonsumsi makanan yang sehat, minum air tetap yang cukup, setiap hari harus cukup, istirahat harus cukup. Nah,
ketika kita memang sakit dan memang mau minum jamu. Nah, jadi bedanya gini, kalau misalnya kita lagi sedang fit dan kita mau minum jamu untuk sebagai upaya preventif, kita bisa minum jamu yang rasanya enak-enak. Gitu. Nah, tapi ketika kita udah sakit, ya jamunya pasti lebih pahit, yang pahit banget gitu. Karena itu adalah obat gitu. Dan efektif kok, masih efektif. Tapi ketika memang menjadi pilihan, ya kalau misalnya anak-anak generasi muda kan, kalau kasih yang pahit pasti nanti mentah lagi kan ya, pasti nggak mau minum jamu yang pahit gitu. Tapi ketika adalah sebagai obat ya masih ada efek kuratifnya, masih banyak yang sembuh, dan dari kecil memang minumnya jamu untuk nggak pernah minum obat misalnya gitu ya. Jadi tapi kan tipenya beda ya. Jamu as first aid kit or jamu as daily lifestyle yang membuat badan sehat, menjaga stamina dan menjaga imunitas, atau jamu sebagai obat. Jadi jamu ini bisa dibilang harus kayak investasi jangka panjang gitu ya. Jadi bukan yang sesaat-saat gitu ya. Apa betul? Betul. Oke. Jadi minum jamu tuh nggak bisa mengharapkan kita minum jamu sekali 2 kali, abis itu kita terus jadi sembuh atau jadi sehat terus gitu, nggak kan? Jadi harus terus-terusan gitu kan ya? Apa betul? Iya, betul. Oke. Betul. Jadi minum jamu itu kalau misalnya kita bisa rutin setiap hari, tapi dengan mungkin bergantian ya, misalnya hari ini tuh minumnya kunyit, besok minumnya jahe, besok minum temulawak, besoknya bisa dicampur 3, itu akan lebih baik ya. Jadi tubuh kita itu bisa menyerap dan mengolah dengan lebih maksimal seperti itu. Oke. Good to know. Apa namanya? Nah, terus di beberapa artikel itu beberapa orang ngomong soal tantangan dunia atau industri jamu itu, antara lain adalah teknologi gitu ya. Teknologi untuk menghasilkan inovasi gitu. Itu mungkin bisa dijelaskan kira-kira apa yang dimaksud dengan itu? Apakah nggak ada inovasi? Apakah teknologi atau bagaimana? Jadi sekarang itu banyak dari sisi teknologi menjadi penting untuk pengolahan industri jamu. Ngomongin jamu for the future ya. Jadi memang karena jamu ini kan kalau diproses ada banyak sebenarnya turunan ya, mau diproses secara fresh press atau cold press seperti jus, atau mau dibuat, itu pun kalau dengan mesin yang terbaik kan, jadi selat-selatnya pun khasiatnya jadi cold press dan di blender itu beda juga gitu. Nah itu kan kalau kita melihat dari situ, kita udah bisa relate ya, bahwa oh iya ya memang mesinnya aja beda, beli blender sama beli mesin yang cold press juice gitu. Nah sama seperti mengolah itu dengan teknologi, sebenarnya dengan peralatan yang baik dan proses yang baik gitu. Karena proses yang baik itu memang lebih lama gitu, lebih slowly diprosesnya, dengan lebih hati-hati dan dengan temperature yang dijaga. Nah jadi teknologi ini memang akan membuat suatu produk kita jadi mempunyai quality yang lebih baik, yang memang kita jaga dari benefit propertiesnya untuk bisa dinikmati oleh tubuh kita. Jadi bukan sekedar minuman rasa jamu, tapi memang kita minum jamu gitu. Nah jadi mesin itu banyak Mas. Jadi teknologi bisa dihubungkan dengan mesin, misalnya mesin ekstraksi. Nah mesin MJ buat ekstrak ini kan bisa ada ekstrak cair, ada ekstrak kering, nanti turunannya lagi as a healthy product, aromaterapi. Jadi ini proses ini yang membuat suatu produk menjadi punya nilai lebih gitu. Nah kalau dalam kelas-kelas itu yang tertinggi itu, maksudnya yang paling yang paling tinggi kualitasnya, bentuknya itu apa? Bubuk? Apakah cair atau apa? Sebenarnya yang paling tinggi khasiatnya itu masih mendapatkan
kalau esensi jamu sebagai minuman tradisional atau kearifan lokal Indonesia, jamu ini adalah untuk yang jamu diminum gitu ya. Yang yang kayak pertama. Yang kayak ini. Ya kayak yang jamu diminum kayak minum jamu mbok gendong gitu ya. Nah tapi ketika kita ngomong-ngomong lagi, oh ya tapi kalau kita mau mengubah, kalau jamu ready to drink gitu kan, ready to drink kita itu yang paling mahal karena kan semuanya konsepnya fresh, semuanya yang fresh kalau bisa didapatkan itu adalah yang terbaik dari rasa, dari khasiat, dan dari juga menjaga esensi konsep itu ya. Jadi memang ini benar-benar minum jamu gitu. Jadi we stick to the basic gitu. Tapi ketika kita ngomongin jamu adalah fitofarmaka atau fitofarmasi, yang dimana jamu jadi betul gitu. Itu kan jadi suplemen ya, seperti minum vitamin suplemen, vitamin A, B, D, E gitu kan, yang zinc itu ada, semuanya ini ada di dalam kandungannya rempah-rempah Indonesia gitu. Nah jadi itu adalah turunan dari herbal, pengolahan herbal. Gitu. Nah, bisa juga menjadi produk kecantikan. Nah, turunan produk ini kan macam-macam ya. Jadi, tapi dari kearifan lokal Indonesia sebagai ritual, jamu ini adalah minuman dan makanan. Kalau dari kitab-kitab kuno ya, itu makanan, minuman, dan juga untuk upaya kecantikan dan kesehatan. Gitu. Dari serat kitab-kitab lama. Makanan, terus ritual untuk suatu kayak doa, karena jamu sendiri kan dari kata jampi usodo, artinya doa kesehatan, dan dilekatkan dengan kehidupan Indonesia dan keseharian Indonesia. Oke. Jadi kalau misalnya Mbak Nova memberikan saran itu ke orang, biasanya minumlah jamu yang fresh berarti ya. Berarti jamu yang baru aja dibuat atau fresh begitu ya, bukan yang dibikin bubuk atau bukan yang di dalam kapsul gitu. Atau bagaimana? Ya, jadi ketika kita, jadi ada banyak pilihan ya, masih ada yang aku kan mau traveling, jadi repot kan kalau fresh. Jadi karena cuma lebih ke kalau misalnya kita bisa dapat bahan yang fresh, why not gitu kan, itu yang paling baik gitu. Tapi ketika kita butuh traveling, butuh yang dikeringkan, butuh tinggal diseduh, nah itu jadi punya pilihan ya. Jadi ada produk yang jadi kapsul, ada produk yang jadi seperti teh celup gitu, atau seperti powder juga bisa ya dicampurkan. Jadi ini kan misalnya kalau mau membuat untuk secara praktis tentunya jadi powder semuanya tuh, dan untuk yang namanya extended shelf life ya, jadi pasti lebih panjang ya kalau bubuk ya, karena kalau cair ini memang prosesnya karena fresh dan dia tidak bisa, distribusinya kan juga akan jadi mahal. Jadi ketika mau menjadi produk yang range-nya, jadi mau enak ya fresh, tapi kalau misalnya mau dengan rasa ya nggak apa-apa, pokoknya saya juga maksudnya masih minum kunyit gitu ya, kunyit powder dicampur air pasti teksturnya dan nggak bisa nyampur seperti kunyit fresh. Gitu. Jadi it's a choice sebenarnya. Nah, kembali lagi ke itu. Sebentar sebelum kita nerusin pembicaraan, ini harus nyapa nih beberapa teman. Ada yang menyapa Mbak Nova. Ada dari Where Jack Wonders. Can you please send that wedang jahe here to me in Melbourne? Miss you and your jamu. Itu kayaknya teman. Miss you too, Jackie. Ada Astrid Setiabudi, jamu keren, saya cinta jamu. Siapa lagi itu tadi? Sebentar lagi. Siapa ya? I'm so jamu, Gabriel Laufer.
Ini banyak teman-teman mancanegara ya Mas ya yang cinta jamu Indonesia. Iya, ini tadi juga ada dari Jepang kayaknya. Maksudnya namanya nama orang Jepang. Oke, kangen jamu tuh, Where Jack Wonders. Kemudian, ya, oke, ya. Oke, kembali. Ini saya kenapa pengen ngobrol-ngobrol soal jamu karena ini jamu ini disebut oleh Yuswo Hadi. Yuswo Hadi ini dia bikin semacam trend forecast gitu ya, terutama yang behavior change gitu ya, consumer behavior change. Salah satu tren yang akan terjadi dari perubahan perilaku konsumen nomor 16 adalah popularitas kembalinya jamu. Oke, jamu menjadi dicari oleh masyarakat pada saat pandemik ini karena dianggap akan upaya preventif untuk menjaga daya tahan tubuh gitu. Jamu akan populer. Dia dalam dokumennya itu mega shift gitu ya. Itu dia bilang bahwa nanti ini akan jamu kafe ini akan bertebaran seperti sekarang coffee shop gitu. Dimana kan di mana-mana ada jualan kopi gitu kan. Nah, ini nanti tuh akan ada jamu-jamu kafe-kafe jamu itu akan bertebaran seperti halnya sekarang nih kopi shop gitu. Dia bilang jamu will be the new espresso. Oke, nah, what do you think? What do you say? I think this is the right moment ya, for good moment juga untuk jamu ini bisa menjadi suatu lifestyle baru ya, yang menjadi kebiasaan baru. It's a new habit and a new normal. Yeah. Jadi we have to implement this to our daily lifestyle gitu. Dan saya berharap sih bisa dijaga sama-sama ya dengan nama jamu atau kita membuat kafe jamu. Itu semuanya yang berhubungan dengan jamu itu tidak boleh dicampur dengan bahan kimia apapun. Okay. Jadi ini adalah tugas kita semua untuk yuk dijaga. Karena kalau dari kita mengingat dari masa tahun 1920 di mana waktu itu industri jamu mulai bertumbuh, itu juga ada epidemi di Indonesia dan di negara yang lain ya. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya kita juga berapa kali terserang wabah penyakit yang dimana salah satu yang menyembuhkan dan menguatkan kesehatan Indonesia itu juga melalui minuman jamu. Kalau kita pelajari dari sejarah dari Batavia sampai hari ini ya, kita ngomongin industri jamu kenapa kok banyak bertumbuh di Jawa Tengah. Nah, sekarang tugasnya dulu kita kalau ngelihat lagi, dulu kan banyak banget ya masih kedai jamu, perusahaan jamu yang tua turun temurun ya sampai hari ini gitu ya. Dan I think this is our duty ya as Indonesian, terutama untuk kita bisa sama-sama bangun, bisa menjadi suatu national product yang kita country product yang bisa kita banggakan, seperti kayak orang Jepang kan punya budaya minum green tea atau matcha gitu ya. Mereka punya tea ceremony gitu. Nah, Indonesia punya jamu ya, kita mesti sama-sama jaga gitu ya. Jadi dengan bertumbuhnya ini kita harus maksudnya saling bersama-sama, bisa kolaborasi macam-macam juga ya dengan satu sama lain gitu. Artinya business is business. Of course we need to make sure all of the quality and everything. Jadi kan maksudnya ini bukan cuma sekedar produk yang dijual, tapi punya nilai sejarah, punya nilai budaya, punya nilai adiluhur yang tinggi gitu. Jadi ini momennya kita sama-sama bisa mengangkat sama-sama ya untuk jamu nih. Kalau bagi saya ya, jadi perjuangannya dari tahun 2012 saya ngerasain itu sangat sulit sekali ya Mas ya, kenalin jamu di saat kita awal-awal suara jamu. Tapi hari ini saya juga merasa wah ini udah momennya ya, semuanya bisa bangga lagi, kopi kenangan misalnya gitu ya, punya produk jamu, semuanya yang berbau kopi, kopi kalian, kopi manapun gitu sekarang juga berbau ada punya produk jamu. Ya jadi kita jaga bareng-bareng ya Mas ya. Jadi kios-kios jamu yang dulu ada itu kan ada yang dicampur-campur macam-macam. Ini kita harus benar-benar
jaga gitu. Jadi jangan sampai rusak lagi ya citranya, terus akhirnya banyak yang takut lagi kan minum jamu, nanti ada efek samping, rusak ginjal, membuat ginjalnya ini kan akhirnya akan menjadi bumerang balik lagi ke jamunya as the whole culture and essence root of Indonesia itu sih. Menurut saya this is the time. Apa namanya? Saya baca tadi di salah satu media bahwa Indonesia itu dalam perjamuan ini, dalam industri jamu ini, itu pemain utamanya itu adalah Cina, India, Korea, baru Indonesia nomor 4 di dunia ini. Jadi ini jamu ini, walaupun kan kita selalu bilang bahwa ini adalah warisan budaya Indonesia ya segala macam. Tapi yang dimaksud pada saat saya baca itu berarti yang dimaksud adalah jamu dalam arti luas ya, jamu dalam arti bukan chemical gitu kan, rempah-rempah gitu kan ya. Jadi kayak obat-obat Cina itu bagian dari jamu, industri jamu begitu ya. Supaya betul Mas. Iya. Oke. Tentunya kita dapat dukungan penuhnya dari pemerintah ya Mas ya. Untuk bisa bersama-sama ya bahwa mendapat dukungan ini bukan cuma sekali, tapi ini continuity juga untuk supporting UKM-UKM yang memang mau bergerak di bidang jamu. Banyak juga kayak teman-teman yang di daerah, misalnya Mbak Nova, gimana kita bikin movement misalnya di Garut, di Tasikmalaya, yang di daerah gitu yang pengen juga supaya bisa mengikuti dengan perkembangan seperti di Jakarta gitu Mas. Jadi saya rasa sih untuk jamu ini bisa seperti ya tadi ya TCM atau Ayurveda di India atau Kampo di Jepang, ginseng gitu ya, kalau di Korea kan terkenalnya ginseng gitu ya. Nah, Indonesia punya jamu dan mereka semua ini didukung oleh banyak community yang lain ya Mas ya. Jadi bukan cuma jamu atau kita sebagai jamu seller or just jamu coffee shop atau kedai gitu, tapi kita punya network yang mendukung, misalnya dari nutritionist, dari dokter herbal. Sekarang ada dokter herbal juga Mas, dari dokter herbal, terus dari pemerintah. Jadi memang dijaga bahwa ini menjadi suatu destinasi ya, bahwa kalau ke Indonesia ya memang banyak yang bisa dilihat gitu, mulai dari pertaniannya sampai dari pengolahannya, mau kedai yang seperti apa, artisan produk. Jadi jamu itu seni loh Mas gitu. Karena yang dibuat sama Mas Lutfi dan dibuat sama saya dengan resep yang sama pun akan mungkin hasilnya akan beda. Beda ya. Originnya dari mana beda. Kalau misalnya kita ke Korea ya, misalnya waktu ke Korea gitu, rombongan gitu kan, terus si tour guide-nya itu atau salah satu itinerary-nya adalah pasti dibawa ke toko ginseng. Toko ginseng, terus akhirnya kita belilah pokoknya gitu kan, akhirnya kita beli gitu kan. Terus dibawa ke toko kosmetik, akhirnya kita beli juga. Terus kita ada kelas bikin kimchi gitu, yang macam, terus kita bisa bawa kimchinya, bla bla bla. Nah, itu udah terjadi belum dengan jamu di Indonesia? Misalnya itu menjadi bagian dari tadi destination itu gitu. Apakah pemerintah udah? Mungkin sudah ada yang melakukan, tapi tidak mungkin ini ya. Pihak-pihak yang sudah membawa ini memang kayak dari sisi kayak beberapa pemerintah dan kementerian itu, kayak Kementerian Pariwisata, mereka mengenalkan hotel-hotel sekarang kan juga ada jamu gitu ya. Tapi untuk holistik masih belum sempurna dalam arti kita sudah memulai kok Mas gitu di Indonesia gitu. Jadi kalau ada kita mengundang blogger dari luar negeri untuk mengenalkan New Bali, New Destination of Indonesia gitu. Itu sudah pasti di hotelnya itu nanti ada kelas misalnya membatik. Tapi kalau yang jamu ini masih belum seperti batik ya, yang udah diangkat dan dicari gitu kan. Ya pokoknya kalau Indonesia harus beli batik tulis atau. Nah ini yang jamu ini sudah ada, tapi belum sampai
seperti yang mungkin yang bisa kita achieve gitu. Oke. Nah, kalau soal apa namanya bahan-bahan itu gimana tingkat kesulitannya? Karena kan Indonesia katanya semua kaya ya, apa rempah-rempah segala macam gitu kan, apa jahe dan lain-lain segala macam. Itu apakah emang gampang, mudah mendapatkannya atau sulit dan harus import atau semuanya tuh lokal? Kalau untuk jamu kita sebenarnya sebaiknya semuanya lokal ya Mas ya, produknya ya, bahan-bahannya, dan ada tersedia di Indonesia. Tapi memang kita harus tahu perbedaannya bahan yang dipakai untuk membuat jamu dan bahan yang dipakai untuk memasak gitu. Karena kan ini sama-sama rempah-rempahnya nih. Nah jadi dengan kita latihan, dengan belajar, dengan praktek, misalnya dengan selama kita COVID-19 work from home or social distancing ini kan kita diajak untuk bisa belajar mandiri ya, membuat sendiri di rumah jamu gitu. Misalnya kalau yang bisa membuat sendiri, punya akses bahan-bahan, nah ayo punya kegiatan baru gitu kan misalnya. Nah ini jadi kita bisa belajar, karena kan kalau membuat jamu tuh kayak masak, kalau nggak latihan akhirnya juga kayak kita tuh senang ya kalau akhirnya ngikutin resep jadi loh enak ternyata gitu. This is like my new thing, kalau nanti udah post COVID ini kalau potluck aku bisa bawa produk ini loh gitu. Kemasakan. Itu kan latihan ya Mas ya, kurang ini caranya gini, misalnya warnanya kok jadinya gelap ya, kelamaan nih, kok nyimpennya kurang. Nah ini semua mesti practice dan you can like actually perfecting your skill gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi di teman-teman yang udah mulai keseharian coba lagi buat jamu gitu kan, nanti bisa belajar metodenya macam-macam ya Mas ya. Ada yang diparut, ada yang mendapatkan efek yang dan rasa yang berbeda-beda gitu. Oke. Dan itu tergantung dari bahan-bahannya juga, jadi ya. Oke. Jadi berarti kan jamu itu nggak ada yang kayak DNA gitu kan? Setiap orang bikin akan lain gitu kan ya? Yes. Oke. Benar. Ya, itu saya pendapat itu saya bukan dari saya sendiri, tapi itu teman saya orang Singapura yang pernah ikut kelasnya Mbak Nova, namanya Rila Melati. Dan jamu juga kita bisa menciptakan jamu kita sendiri ya, dengan bahan-bahan yang kita berbeda gitu sesuai dengan kita. Oke. Ini saya mau membacakan beberapa komentar di sini. Ini imagination. I am azination kayaknya ini. Anyway, percaya diri menanam jahe dan lain-lain, mereka komoditas yang patut mendapatkan tempatnya. Kemudian dia juga bilang keseimbangan lain untuk bidang pertanian, jangan karena kedai kopi di mana-mana, para petani hanya bertani kopi. Parahnya mengubah lahan-lahannya menjadi lahan pertanian kopi, dengan jamu petani bisa kembali percaya diri. Bagaimana cara memperkenalkan jamu kepada generasi muda, karena kesan jamu untuk orang tua dan pahit. Ini mau langsung dijawab boleh atau saya bacain dulu nanti dihafal ya. Profit secukupnya untuk bisnis, benefit sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Ini kayaknya harapan semua orang. Tapi kalau jadi pengusaha masa kita rugi ya? Nggak bisa jalan. Jamu akan naik daun kalau dapat dukungan penuh dari pemerintah. Hidup jamu Indonesia, itu Pak Munte. P. Munte. Ada pertanyaan dari Hasan. Bahan kayak tangkur buaya, cula badak, dan lain-lain bisa masuk disebut sebagai jamu nggak, Kak? Yes. Silakan dijawab satu persatu. Terus nih.
Oke, sebentar. Kalau kita putus, dengan 1 jam kan putus ya. Kita Ya, lanjutkan lagi ya, karena ini kayaknya pertanyaannya cukup akan panjang nih. Oke, jadi kalau ternyata saya sekalian suka nggak ngelihat nih apa countdown-nya, tapi nanti kita lanjutkan aja terus. Oke, silakan Mbak. oke. Jadi tadi pertanyaan uh, yang saya ini ya, kalau ada yang nanti belum dijawab, Mas Ya, nanti aku diingetin jawab. lagi ya. Ya. Jadi tadi kayak tangkur buaya atau cula badak itu termasuk jamu atau enggak? Eh, Kalau untuk jamu Indonesia tidak termasuk karena jamu Indonesia hanya plant-based ingredient. I see. Tapi bisa dicampur dengan hasil dari non plant based seperti telur gitu kan, biasanya Oke. ngambil Ya. kuning telur itu untuk menjaga stamina, kuning free range egg, jadi telur ayam kampung Ya. atau telur ayam telur bebek tapi yang free range ya, yang kampung gitu. Ya, kampung ya. Itu yang dipakai untuk stamina, jadi bisa dicampur dengan kalau udah mulai kayak lelah atau kecapean gitu, bisa itu masih tergolong jamu Indonesia Jamu. karena itu jadi tergantung dari daerahnya gitu kan, kayak STMJ jadi dicampur dengan madu kan juga dari lebah. Ya. Nah itu masih termasuk untuk minuman jamu, tapi bukan madu by itself gitu ya. Jadi kalau yang namanya jamu Indonesia itu campuran dari 3 bahan tanaman atau lebih gitu. I see. Jadi misalnya kayak teh serai pandan itu udah termasuk sebenarnya minum jamu gitu, karena itu kan seduhan ya, seduhan gitu. Nah jadi kalau misalnya harus dikombinasikan 3 macam gitu, itu baru namanya jamu. Nah memang meracik gitu kan. Itu ya, mungkin itu bisa jawab ya. Kalau yang di Cina pasti dia jamunya lebih general, lebih pakai bagian-bagian dari animal seperti banyaknya spider, Scorpio apalah kayak gitu-gitu tuh, scorpion gitu dimasuk apa macam-macam lah ya kalau di Cina. Ya. Nanti the next question mengenai gimana kalau supaya nggak pahit, kan pahit ya, gimana memperkenalkan ke anak muda katanya? Nah tentunya kita kalau memperkenalkan anak muda jangan yang langsung yang pahit gitu. Jadi eksplorasi rasa itu balik ke basic. Kalau misalnya minum kopi di awal kan kita bisa minum kopi yang kalau udah pecinta kopi, kita minumnya kopinya nggak mau pakai creamer, nggak mau pakai gula gitu kan, benar-benar original it is gitu. Prinsipnya sama dengan mengenalkan jamu ke anak-anak muda gitu. Jadi bisa mungkin ditambahkan dengan mengenal rempahnya dulu ya. Ini kunyit, khasiatnya melancarkan peredaran darah. Jadi diajak bereksplor dulu gitu. Untuk teman-teman anak-anak muda. Terus rasanya bisa ditambahkan dengan pemanis yang alami, misalnya dengan stevia, dengan kayu manis, dengan madu gitu. Dan bisa dicampur dengan tadi kayak susu kan hasil dari animal ya, jadi boleh dipakai ya, bukan jadi bisa dipakai susu, atau kalau bisa lebih bagus ya plant based milk ya, jadi misalnya susu almond, susu cashew, susu oats ya. Jadi masih susu kedelai gitu ya, masih itu lebih baik, atau pakai santan karena PCO atau coconut oil or coconut milk it's very very healthy juga yang fresh. Jadi ketika kalau udah disuling jadi udah melalui proses VCO virgin coconut oil itu dicampurkan dengan kunyit asam kita, itu juga sangat baik sekali untuk tubuh kita. Ya, jadi tapi bukan santan yang udah dipanas-panasin ya, memang murni. Jadi misalnya kalau kita meres dari kelapa, it's very good untuk coconut milknya, untuk mengambil cita rasanya. Gitu. Terus bisa dicampurkan dengan rempah-rempah. Ya rempah-rempahnya ini mungkin kalau buat anak-anak generasi muda, kenalinnya juga yang mulai belajar, mungkin yang paling familiar itu dengan pakai, yang Indonesia kan sering makan dengan lada, garam, dan cabai. Nah cabai ini macam-macam juga ya. Kalau di cabai ini kan vitamin C-nya tinggi sekali. Vitamin C artinya menjaga imunitas, menjaga stamina. Nah jadi misalnya membuat kunyit asam dicampur dengan cabai itu juga menambahkan vitamin C gitu. Ada spice atau ditambahkan dengan lada. Kan buah juga ya.
atau bisa ditambahkan dengan air rosella. Mungkin kalau dari nabrak kan, oh kurang balance ya, tapi kalau untuk mengambil khasiatnya bisa. Nah, ketika kita mau minum, tentunya kita harus tahu khasiatnya juga ya. Kenapa kok misalnya kunyit asam nggak pernah dicampur sama rosella ya gitu? Karena rosella dari itself itu udah enak gitu. Dicampur sama kunyit kan nggak keluar. Nah, jadi dan rosella ini untuk menurunkan tekanan darah. Jadi kita juga harus tahu, harus belajar ya. Jadi mau minum jamu ini kita harus belajar karena semua ini punya efikasi sebenarnya. Jadi kita harus belajar gitu. Jadi kalau tadi mengenalkan ke generasi muda, ya itu ya rasanya dibuat yang lebih manis, tapi manisnya yang sehat gitu. Jangan terlalu manis juga ya. Jadi misalnya bisa pakai madu. Madu juga Indonesia sangat kaya ya. Ada madu badui, madu sumbawa, mau pakai madu bunga apa macam-macam itu sangat menarik sekali sebenarnya untuk kita bisa bermain dengan pemanis ya, pemanis yang alami. Itu ya mungkin jawabannya ya Mas ya. Dan penyajiannya juga, yang presentasinya juga yang kece keren, gitu ya. Yang keren gitu kan ya. Jangan terlalu kan ya. Oke. Kalau itu yang soal pertanian kopi di mana-mana terus menjadi lahan pertanian kopi dan jamu jadi kayak karena kopi sangat populer, jadi semua orang petani suruh nanam kopi gitu, menggantikan rempah-rempah gitu. Itu ada komentar? Jadi kalau memang kita dilihat dari jejaknya pertanian, kita bisa mungkin belajar juga yang namanya kayak tumpang sari ya Mas ya. Jadi misalnya nanam kopi, disilakan nanti tanah itu kan berapa kali nanam kan harus dibalik juga gitu kan. Untuk menanam tanaman jamu ini kan butuh waktu. Nggak bisa bahan yang dipakai buat nanam jamu ini bukan sebagai bahan yang dipakai buat masak ya gitu. Jadi kayak jahe merah gitu kan, jahe prit itu kan dia lebih lama juga kan ditanamnya prosesnya gitu. Nah jadi kayak lengkuas itu juga bagus karena mengandung antibakteri, antiseptik gitu ya. Jadi membunuh kuman-kuman. Ya, jadi kalau virus itu beda ya Mas ya, sama kuman, sama bakteri, it's very different thing ya. Jadi treatmentnya ya kita harus hati-hati, jangan sampai terekspos oleh virus ya. Jadi kalau misalnya minum untuk stamina, tentunya virus ini nggak bisa menyerang kalau misalnya kita kuat antibodinya gitu. Nah tapi kalau kita terekspos dan kita lagi lengah, staminanya ya pasti akan drop gitu. Nah jadi untuk itu we need to learn, we need to know gitu. Kalau enggak ya kita nanamnya memang nggak, jangan kopi aja ya, memang kita kendalanya itu di harga sih gitu, karena kadang-kadang petani kan maunya mendapatkan hasil yang dengan harga yang prime gitu. Ngapain kalau nanam jahe harganya misalnya cuma dihargain 5.000 per kilo, padahal kalau nanam kopi harganya bisa berapa per kilo gitu. Jadi kan ini sebenarnya itu kan dulu sebelumnya pandemik COVID-19, tapi sekarang harga rempah bisa melambung tinggi juga. Iya, gitu, kenapa jahe sekarang kenapa jahe sekarang 100.000 per kilogram? Sebelumnya kan cuma 20.000. Sebentar, Mbak, ini 22 detik lagi. Jadi nanti nggak apa-apa ngobrol aja, kalau putus nanti kita lanjut lagi. Jadi kita ulang lagi. Kita ngomongin soal jahe tadi ya. Kenapa jahe kok bisa semahal ini sekarang ini? Seru-serunya ngomongin soal jamu, terutama mahalnya bahan-bahan jamu, terutama jahe, melambung tinggi sejak COVID-19 ini. Dari 20.000 per kilo menjadi 100.000 per kilo. Tadi kan dibilang, ini masa keemasan buat jamu nih. Karena semua orang pada pengen daya tahan tubuh meningkat melalui pakai jamu, tapi at the same time kok jadi mahal banget gitu. Ini komentar dari Mbak Nova apa Mbak? Jadi memang nggak bisa dihindari ya Mas ya, ketika suatu produk ini lagi sedang dicari-cari banyak orang dan suplainya juga tidak terlalu banyak, terbatas. Jadi harganya teori supply and demand jadinya
lebih mahal. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita memang mau pakai bahan jamu yang dari harga macam-macam ya Mas ya, kita bisa pakai bahan jamu yang misalnya kita pakai jahe putih tetap jahe merah. Artinya pakai jahenya lebih banyak komposisinya. Misalnya pakainya kalau jahe merah 50 gram, jahe putih pakainya 100 gram gitu. Double gitu jadinya. Yeah. Nah, jadi this is the challenge supaya kita bisa sama-sama mungkin ya mesti ya apa namanya kerjasama ya. Jadi semoga tidak sampai dibuat harganya jadi terlalu tinggi ya, tapi masih bisa affordable for everybody gitu. Iya. Oke. Tapi karena jadi mahal karena banyak yang mau, Mas. Iya. Ini ada pertanyaan nih mengenai ini dari Mas Dedi Iriawan. Thank you, Mas. Istilah empon-empon itu apa sih sebenarnya? Itu pertanyaan saya sebenarnya. Saya juga sama pertanyaannya. Empon-empon itu apaan sih? Empon-empon itu sebenarnya rimpang-rimpang ya. Oke. Jadi kita kalau nyebutnya empon-empon itu kayak kunyit, empu ya. Empon itu kan kayak empu. Oke. Atau biang. Jadi kayak misalnya kita pakai kunyit biang ya, biang ya. Oke. Oke. Istilah si empon-empon itu lebih ke istilah di Jawa yang dipakai untuk bahan-bahan jamu. Oke. Ini saya lupa minum. Kemarin saya mindahin, saya taruh dulu di sana, nanti habis selesai baru saya pindahin lagi. Ini tadi saya lupa, aduh, sorry banget. Jadi empon-empon itu adalah biang dari beberapa rempah. Iya, kita nyebutnya itu biang atau empon-empon itu rimpang-rimpang, Mas. Oke. Jadi istilahnya rimpang itu kan bisa lengkuas atau bahasa Inggrisnya itu rhizome. So, kan ada akar, rimpang, batang, daun, bunga, buah, biji, kulit itu kan bahannya pembuatan jamu. Nah, jadi kalau untuk rhizome itu artinya empon-empon ini. Jadi kunyit, jahe, lengkuas, kencur, temu mangga, temu putih itu actually all of the empon-empon. Gitu. Oke. Mas Dedi udah jelas belum? Semoga jelas ya. Kalau nggak jelas kontak langsung Mbak Nova nih pasti ngasih tahu nggak apa-apa, atau ke sana aja ke Petogogan. Oke, itu ini ada pertanyaan dari ibu mertua saya. Khasiat dari jahe itu lain-lain atau sama aja? Mau jahe merah, jahe putih? Sebenarnya semua jahe itu punya kandungan namanya gingerols. Nah, itu dia adalah sifatnya itu thermomatic ya. Jadi dia itu menghangatkan, melancarkan, mengactivate gitu tubuh kita. Tapi tentunya kandungannya kalau di jahe merah itu dia lebih concentrate, lebih tinggi dibandingkan dengan jahe putih atau jahe gajah atau jahe emprit gitu. Tapi semua di kandungan ginger family itu punya ginger rolls itu. Kayak misalnya di kunyit punya kandungan jadi kurkumoid gitu ya. Jadi itu memang zat yang memang terkandung untuk istilah atau secara saintifiknya itu untuk minyak atsirinya gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari kayaknya ini bukan pertanyaan ya. Oke, saya bacakan ya. Bahan jamu itu kan banyak. Bagi pemula tentu sangat susah untuk mempelajari satu persatu. Ada nggak bahan jamu yang nggak boleh dicampur dengan bahan lain dalam satu ramuan? Itu P. Munte yang nanya. Ya, jadi kalau kita ngobrol tentang boleh nggak dicampur satu sama lain, itu sebenarnya tergantung dari kita meramu atau meraciknya itu untuk
untuk purpose-nya apa gitu. Dan tubuh kita kondisinya seperti apa. Jadi kalau minum jamu atau minuman herbal, ya memang jamu ya, bukan minuman rasa jamu itu, kan kita harus tahu kondisinya. Kayak misalnya saya ini tekanan darahnya itu sudah rendah. Jadi ketika saya membuat jamu, tidak hanya misalnya serai dicampur sama misalnya kita minum misalnya jahe ya, jahe itu dicampur sama daun salam. Daun salamnya ini kan akan membuat darah kita drop kan, tapi kita harus mempunyai penyeimbangnya gitu. Penyeimbangnya apa gitu. Sebenarnya kan daun salam itu juga untuk menetralkan gula darah. Nah, tapi untuk penyeimbangnya ini jadi kita menambahkan misalnya serai gitu. Jadi dia membuat nanti akan menjadi balance. Nah, jadi ketika cuman daun salam aja, jadi kalau tekanan kita darahnya udah rendah, minum daun salam tambah rendah. Jadi akhirnya kelihatan pusing gitu kan. Karena ada efek kasih kan gitu. Nah, jadi blendingnya ini ketika tadi saya sama Mas cerita bahwa we need to actually understand and learn gitu. Masing-masing ini khasiatnya apa gitu. Misalnya pakai daun kelor ini juga penyeimbang. Jadi begitu ada ditambahin daun kelor, jadi dia untuk menetralkan, tapi rasanya juga enak, punya fungsi yang lain, tapi diangkat dari si daunnya itu dengan penyeimbangnya itu dengan daun kelor gitu. I see. Oke. Ini sebenarnya sih harusnya sih udah 1 jam lebih malah ya. Tapi kalau masih lanjut masih mau Mbak? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau ada masih ini kita masih ngobrol-ngobrol ini catch up karena temu kangen dia. Iya. Ini emang aku sengaja bikin bikin IG live tiap malam dengan teman kebanyakan, bukan kebanyakan, semuanya dengan teman, dengan berbagai background yang berbeda-beda. Karena saya ingin get connected with friends, gitu ya. Karena kan udah nggak bisa ketemu, tapi kita masih bisa ngobrol gitu. Terus at the same time bisa sharing ke teman-teman, gitu, memberikan inspirasi. Makanya saya tiap hari melakukan ini sampai COVID-19 ini pergi. Gitu. Jadi mengisi waktu secara positif dan seru. Sebenarnya saya senang sekali menikmati karena saya banyak belajar juga. Justru yang untungnya itu di saya sih banyak belajar. By the way, Rila Melati ada di sini, baru datang, ada Pungkas juga. Hi Rila. You have any question? Mbak mungkin ceritakan mengenai kelas jamu yang sering secara teratur dilakukan. Itu profilnya orang-orang yang ikut seperti apa? Kebanyakan turis atau lokal? Jadi kalau waktu kita membuat kelas jamu yang di masa sebelum COVID-19 itu pesertanya itu sebenarnya yang di awal-awal itu banyak expats, Mas. Dan mereka sangat ingin belajar ya tentang jamu, cara membuat jamu. Dan untuk saat ini yang kelas online itu lebih banyak dari Indonesia. Jadi dari di luar Jakarta juga ya. Biasanya kan kalau dengan kelas kita yang offline kan hanya bisa di kelas Jakarta. Paling yang terjauh itu dari Bali, ada yang datang ke Jakarta untuk kelas, ada dari Singapura pernah datang, Malaysia gitu. Seperti Mbak Rila juga ya. Nah, ketika kelas offline sekarang mostly karena kan bahasa dengan penjelasannya bahasa Indonesia gitu, jadi satu bahasa. Kalau biasanya kan kelas offline itu campur-campur gitu, Mas. Dan karena kan kalau kelas online cuman pesertanya tidak, kan lebih ke intimate ya, kelasnya tuh 6 orang karena kan satu-satu kan harus attending to this grup kelasnya gitu, pakai media Zoom. Tapi banyak yang profilingnya selain yang memang ingin membuat jamu sendiri di rumah, ada yang ingin mendapatkan insight lebih untuk mencoba menjadi wirausaha mandiri gitu. Jadi membuat jamu sebagai bisnis, tapi tentunya ada berbagai macam kelas ya, Mas ya. Kelas untuk beginner, kelas untuk yang keseharian membuat jamu di rumah, atau jadi programnya berbeda-beda gitu.
Apa saya menyampaikan nih, saya kan ngobrol-ngobrol sama Rila Melati yang pernah ikutan kelas juga. Dia tuh sangat tertarik, dia orang Singapura kan ya. Dia sangat tertarik dengan jamu, oke. Dan dia ingin membawa jamu itu ke Singapura. Maksudnya dia pengen sekali mungkin bisnis jamu di Singapura. Tapi problemnya adalah itu apa namanya bahan-bahannya itu ada. Kayak jahe no problem bla bla bla, tapi ada beberapa yang nggak ada di Singapura gitu. Nah, apakah jamu ini hanya bisa dilakukan di Indonesia ataukah gimana prospeknya gitu ya, atau visibility-nya bagi jamu itu untuk go internasional? Memang kalau bahan-bahan jamu nggak ada di negara lain ya sebenarnya ya. Hanya ada di Indonesia, dan bahan-bahan yang ada di Indonesia itu tidak bisa digantikan dengan bahan-bahan yang ada di even Malaysia pun gitu. Jadi memang kalau yang terbaik kalau untuk melakukan kerjasama adalah menjadi produk ya, yang akan menjadi misalnya produk setengah jadi yang bisa nanti diolah lebih lanjut gitu oleh calon mitranya di negara masing-masing ya. Nah kalau kita mengimportkan banyak sekali yang harus kita dari bahan baku pun harus banyak requirement-nya ya, dari sisi food safety and conservation, and also kayak BPOM-nya atau Departemen Kesehatannya dari negara tertentu gitu persyaratannya. Oke. Jadi mungkin karena jamu itu khas terbuat dari bahan-bahan yang ada di Indonesia. Jadi pada saat misalnya orang Singapura, orang Malaysia mencoba bikin itu mungkin nggak akan bisa sama ya dengan yang jamu yang kita kenal. Ya, jadi mungkin kalau di Singapura bisa membuat dengan bahan-bahan yang ada aja Mas gitu. Kalau Mbak Rila gitu misalnya ya, karena kalau untuk jamu yang di Indonesia misalnya ya bahannya atau mau minum jamu di Indonesia ya di Indonesia gitu. Kalau di Singapura mungkin yang bahan yang lebih familiar kan kayak lengkuas itu masih banyak, kunyit, ginger gitu. Tapi yang kalau udah mulai masuk yang lebih ke exotic roots of Indonesia, like temu giring, temu ireng, lempuyang apa itu kan jarang ya malahan ya yang di sana gitu. Jadi itu di Indonesia saja. Oke. Ya, baik. Kalau gitu, ini kita udahan karena takut terlalu lama dan terlalu malam. Oke, waktunya untuk bikin jamu besok. Oke, Mbak Nova, thank you so much waktunya dan pengetahuannya udah mau sharing dengan kita semua di sini. Sangat bermanfaat sekali. Jadi sampai kita ketemu lagi dan Oke, ada satu pesan. Besok jam 8 kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Ernst Kraya dari Traya. Dia exhibition company, dari dunia meeting, convention dan exhibition gitu ya. Jadi kita ngomongin soal gimana nih bisnis exhibition atau pameran atau event pada saat COVID ini. Besok jam 8 di Jakarta Vintage IG Live. Oke. Jadi tiap malam jam 8 pokoknya akan ada tamu yang berbeda-beda dengan topik yang berbeda-beda. Malam ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nova sekali lagi, kepada teman-teman. Francis, thank you Francis udah datang. Oke. Nah, Rila Melati bilang temu kunci nggak ada di Singapura katanya. Oke. Dia sebut emang temu kunci. Kalau jahe yang lengkoas gitu dia bilang ada. Oke. Anyway, semuanya thank you udah hadir di sini. Sekali lagi thank you juga ke Mbak Nova. Sukses terus untuk Sue Ora Jamunya. Terima kasih. Selamat malam ya. Thank you. Thank you.